Ganjar Pranowo. Nah, kalau dilihat dari 3 calon tersebut, Pak, yang akan maju ke depan menjadi presiden, siapa barangkali Bapak bisa meramalkan, Pak? Prabowo itu seorang jenderal, Ya. entah keturunannya, entah keturunan Jawa, entah keturunan Lampung, cuman bapaknya itu saya tahu itu di Gandasuli di Lampung. Sekolahnya di PGA Cisontrol tadinya Prabowo itu. PGA Cisontrol. Kelas 1 Dr. Hamzahas mau tahu ilmu agama tadinya dari Fakultas Kedokteran, bukan masuk di AIN dari Fakultas Nata SH dan Aki Mawaslam Nata Aki Elom. Jadi sarjana hukumnya itu memang jangan disebutkan. Iya, itu reus asupna. Cuman di belakang saja, jangan tahu publiknya. Iya. Karena ini adalah seorang sarjana hukum. Sarjana hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ido Tokoh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu, selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah dan tanpa batas. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, saya ditemani oleh seorang orang tua yang mana beliau termasuk pakar sejarah juga budayawan. Ya. Namanya Bapak siapa, Pak? Waslam Nata. Waslam Nata. Dan ini juga ditemani oleh Kang Wawan ya. Pakar apa Kang Wawan ya? Segala macam. Segala macam, termasuk pakar permancingan ya. Juga Kang Wawan di sini ya. Termasuk apa istilahnya? Ini seksi pengobatan ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pakar-pakar di sini dan kita fokus saja sekarang bertanya kepada Bapak siapa tadi? Waslam Nata. Waslam Nata. Bapak Waslam, usia sudah berapa sekarang? Kurang lebih 72 tahun. 72 tahun. Berarti lahir tahun berapa? Lahir 27 Desember 1951. 51. Ya, alhamdulillah. Barangkali bisa memberikan pengalaman Bapak pendidikan dari mana saja, Pak? Pendidikan saya pertama SMP Negeri Tambak Sari. Ya. Yang kedua Ya. PGA 6 tahun PUI Cijantung, 1 tahun, 2 tahun PGA Negeri Ciamis. Iya. Lulus tahun 1971. 71. Ya. Pengalaman di bidang organisasi di mana saja, Pak? Organisasi pertama di NU. Di NU. Di Rombak NU masuk bukan PKB, masuk PPP. PPP. Dari tahun 1997 dari mulai berdiri PPP. Ya. Terus dari PPP pindah lagi Enggak, dari PPP Ya. daftar mubalik ke Roma, waktu itu biro personaliannya Roma di Jalan Diponegoro 60. Ya diterima, saya disahkan malahan sudah dimasukkan koran PPP mubalik DPP PPP 1979 mulai. 79. Wah, sudah lama. Oh. Berarti Bapak pengalaman di bidang politik, Pak, di bidang apa istilah partainya? PPP ya? Iya. Oh, iya. Terus siapa saja teman-teman Bapak ya yang menjadi pembesar di PPP tersebut, Pak? Oh, waktu itu cuman saya yang kenal itu Hamzahas, ketua DPP-nya. Terus Hamzahas teman Bapak ya? Iya, terus mubaliknya itu sekretarisnya Dr. Randa Etin. Iya. Terus sekretaris yang pindah. Nah, Aib anaknya Pak Abdullah. Terus kakaknya Den Aib, lupa namanya itu. Kakaknya Den Aib. Bapak bisa bertemu dengan Hamzahas, pernah satu sekolah nggak, Pak? Hamzahas itu pernah satu sekolah juga, cuman saya juga kaget. Seorang dokter masuk PGA kelas 1, bilang saya itu siapa yang bawa suntikan dokter itu masuk PGA kelas 1, Dokter Hamzahas mau tahu ilmu agama tadinya dari Fakultas Kedokteran, bukan masuk di AIN, dari Fakultas Kedokteran sudah jadi dokter, masuk PGA kelas 1, terus sampai terakhir dia sampai lulus dari PGA 6 tahun. Jadi maksudnya dia ingin tahu ilmu agama dan belajar
bahasa Arab. Gitu. Padahal beliau itu karirnya itu dokter ya. Iya, seorang dokter. Kalau sekolah itu bawa suntikan. Makanya saya waktu itu kaget, masa seorang dokter masuk ke kelas 1. Keinginannya dia sendiri. Waduh, nantinya kuliahnya di Kalimantan, dokter di Kalimantan karena bapaknya Jenderal, kalau nggak lupa itu entah Ibrahim Haji, entah siapa lah, lupa pokoknya bapaknya. Oh iya, Pak Hamzah. Kuliahnya di Kalimantan. Pengalaman luar biasa sekali ya bisa bertemu dengan Hamzah Has ya. Iya, jadi saya juga kaget waktu itu. Bisa bertemu ya. Kemudian kawan-kawan Bapak yang lain barangkali di bidang politik Jokowi atau SBY ya, bisa pernah juga Bapak bergaul dengan beliau. Bergaul dengan beliau, tidak bergaul cuman waktu sekolah dari SMP terus masuk PGA 6 tahun. Ya setelah itu dia mendirikan Partai Demokrat, saya masuk mau balik DPP. Jadi sehari-harinya tidak mengenal gitu. Sehari-harinya dengan Jokowi juga cuman tahu dari PGA 6 tahun terus kuliah di Bandung. Oh, di Bandung. Sampai gelar insinyur. Sudah jadi insinyur, dia jadi gubernur. Cuman sewaktu-waktu karena kebunnya di Karangpari, saya ketemu di sana sama Maman, Dokter Anas Maman. Dia tahu manggil. Iya, berarti Jokowi itu ada hubungannya kekeluargaan dengan daerah Karangpari ya, Pak? Iya, emangnya. Jadi kakeknya dan bapaknya asalnya dari Karangpari. Ya, itu Pak Akisan Hapi itu insinyur Perancis. Tadinya entah Mister apa namanya diganti jadi San Hapi di sana. Oh, insinyur itu Bapak San Hapi itu ya? Itu San Hapi itu insinyur Perancis dari karena Cikijing, bawa perempuan dari Cikijing masuk di Karangpari merantau. Iya. Sampai bermadu dengan Wacici, punya anak Haji Adun. Iya benar. Saya pas ketemu, kenapa Adun kesini? Oh, kan ini bapak saya, bapak saya gimana? Kang Wawan ketawa-ketawa, berarti kenal juga dengan Bapak Adun ya? Kenal. Adun yang ikut harja? Iya. Subhanallah. Jokowi itu berarti ada hubungan kerabatan dengan Karangpari ya Pak? Iya, memang. Karangpari. Tapi kalau dengan Bapak ada persaudaraan enggak? Silsilah? Cuman kenal, sama ada saudara. Udah dari bini saya, cuman tidak ada hubungan keluarga karena dia di kampung, Jokowi kan di Jakarta, sudah seorang insinyur. Jadi keluarga itu hubungan keluarga tidak ada gitu. Oh, tidak ada. Kemudian ada kontak juga dengan SBY ya Pak? Ya kontak itu cuman waktu sekolah aja. SBY sekolah di mana waktu itu? Di PGA 6 tahun, teman sekelas gitu. Waktu di SMP teman sekelas. Terus saya masuk PGA 6 tahun, dia sudah ada duduk di pinggir saya, cuman seperti yang Bandung Kuping aja, dan nggak bawa buku, duduk-duduk aja kalau sekolah itu. Kalau saya mau mencatat, menghafal, dia mentah seperti yang Bandung Kuping belah. Ya Allah. Sekarang begini Pak, gitu kan Bapak pakar budayawan juga sejarah ya. Barangkali Bapak bisa memprediksi kan ini juga kan mungkin akibat sering membaca sejarah teman-teman, jadi beliau itu bisa bisa memprediksi. Nah, antara presiden itu siapa sekarang? Anies. Yang pertama nomor 1 Anies Baswedan. Yang kedua siapa? Prabowo. Kemudian yang ketiga itu Ganjar Pranowo. Nah, kalau dilihat dari 3 calon tersebut Pak, kira-kira yang akan maju ke depan menjadi presiden siapa, barangkali Bapak bisa meramalkan Pak? Belum pasti karena saya belum baca Istikharah. Belum Istikharah. Kalau sekarang baca Istikharah bisa juga sekarang. Bisa. Oh bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim wa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam. Wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anal amra khairuli bidini wa ma'asi wa akibati amri faqdir huli wa yasir huli summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anal amra syaruli bidini wa ma'asi wa akibati amri fasyurif wa ni fasrofni anhu wa qdir khairi sukana summa ardini bi sadaqallahul adim. Asma apa itu Pak, panjang sekali ya. Doa Istikharah. Ya, silakan dikasih waktu ya sambil kita berbincang-bincang Bapak lagi istikharah ya. Ya, siap.
Ya, bagaimana tanggapan Kang Wawan ini ya kira-kira? Ini luar biasa. Mm-mm. Sejarahnya luar biasa. Dia tahu segalanya. Mm. Gitu. Ya. Bagaimana kata Kang Wawan ini? Ya mudah-mudahan aja dengan apa yang barusan disampaikan oleh Bapak dan apa yang nanti istilahnya diistiharahkan sama Bapak, mudah-mudahan bisa hasilnya itu Memuaskan. yang memuaskan Yang memuaskan. siapapun itu. Siapapun presidennya, Presidennya. mudah-mudahan gitu istilahnya yang terbaik gitu Yang ya. terbaik. Gitu kita tidak memihak ke sana ke sana. Iya, cuman kalau kehendak di daerah saya itu kebanyakannya mau Anies Baswedan. Tapi saya istihoroh yang datang itu Prabowo. Prabowo itu seorang jenderal. Ya. Entah keturunannya, entah keturunan Jawa, entah keturunan Lampung, cuman bapaknya itu saya tahu itu di Gandasuli di Lampung. Sekolahnya di PGA Cisontrol tadinya Prabowo itu di Pegah PGA dipakai si Sondro ya. Iya, Ya. Erdiat di PGA Cisontrol. Ya. Raja Bentuk. Ya alhamdulillah teman-teman. Jadi Aki Waslan ini memang pengalamannya ya boleh dikatakan juga beliau adalah seorang pejuang ya. Seorang pejuang juga beliau sejarawan dan pertemuan kali ini saya bisa bertemu dengan teman-teman. Barangkali dari Aki untuk masyarakat Indonesia ada pesan Aki untuk bangsa Indonesia. Saran masa depan sebagai tanda cinta kepada tanah air gitu. Walau ana halal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim barakatuh minas sama'i wal ard. Jika seandainya umat di suatu negeri beriman dan bertakwa, Ya. maka akan turunlah keberkahan dari langit dan Bumi. bumi. Jadi pertama pesan kita harus bertakwa ya. Ya, yang kedua, tujahidu fisabilillah bi amwalikum wa ampusikum. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan harta dan diri. Ya. Hmm. Ya. Ya. Yang ketiga, Ya. negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ya. artinya ilahun wahid. Ya. Jadi kita itu sebetulnya hidup di negeri kita. Kita Ya. ini harus Islam semua sebetulnya. Yang apa? Itu kan tadi itu kan pesan untuk seluruh bangsa Indonesia. Iya. Jadi sekarang bagi pemenang yang menjadi presiden kelak gitu ya, bagaimana politik luar negeri dan dalam negeri untuk pesan untuk presiden Pak? Ya kalau dari mengambil orang-orang PDI dari ajaran Soekarno itu mundur majunya negara bergantung kepada penduduk. Jadi tidak usah ada orang luar negeri atau mengimpor barang-barang luar negeri rek tengenah cek orang PNI marhanis mah negara orang, tapi ada nama orang di mana ada kebutuhan ada istilah tawanu alal biri kuat takwa, bertolong-tolonglah kemudian kebajikan dan takwa. Jadi tidak ada salahnya kita meminjam asal tepat perjanjian, misalnya kekurangan modal Indonesia bisa pinjam dari luar negeri ya. Atau devisa, atau kita ada kaya bisa nyimpan devisa di luar negeri, tidak ada salahnya gitu. Oh ya alhamdulillah. Jadi itu teman-teman sekalian, rupanya pertemuan kita kali ini ya Ya. bertemu dengan Bapak Waslan ya. Waslam Nata. Waslam Waslam Nata. Nata. Ya. Jengkar Isnama Waslam Nata SH, Jengkar Isnama dan Aki Waslam Nata, Aki Waslam Elom. Nata. Jadi sarjana hukumnya itu memang jangan disebutkan. Iya, itu reus asupna. Cuman di belakang saja, jangan tahu publiknya. Ya. Ya. Padahal ini adalah seorang sarjana hukum. Sejarah hukum. Rupanya pertemuan kita kali ini, teman-teman Islam, sekalian, syariah. sekian saja. Barangkali ada pesan dari Kang Wawan Ya, untuk bangsa Indonesia terhadap tanggapan Aki ini bagaimana? kalau untuk saya pribadi sih intinya semoga siapapun presidennya itu yang penting masyarakatnya bisa makmur, negaranya juga bisa makmur. Semoga apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terwujud. Amin, amin. Ya, alhamdulillah. Kang Wawan, gimana tanggapan? Semoga Indonesia tetap selamat dunia maupun akhirat. Singkat sekali, tapi Pak. Ya, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin. Ya. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, teman-teman,
membawa hikmah bagi saya juga penonton semuanya dan seluruh bangsa Indonesia. Aki berdoa dulu Aki. Mangga aminah. Allahumma sholli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa durina wa karimina wa maulana Muhammad. Sallallahu Wa syadi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an bisadatina syabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamda yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa di musultanik. Amin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Robbij al hadal baladan aminan. Amin. Robbij al ni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal Amin. du'a Amin. bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin barakatihi fi Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para penonton ya di konten ini, mungkin Anda bisa menyimak dan bisa menyimpulkan sendiri mana yang baik, mana yang benar. Silakan Anda yang memilihnya. Dan jangan lupa selain daripada like, komen, dan subscribe, tulis komentar di bawah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Lahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.